Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Hakristuti dengan NIM 1207010010072. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS dari SPL sampai dengan partisi matriks. Yang pertama yaitu sistem persamaan linear atau SPL. SPL adalah sebuah kejadian di dunia nyata yang disajikan dalam beberapa sistem dan bertujuan untuk mendapatkan solusi. Bentuk SPL seperti itu di mana A adalah sebagai koefisien, X sebagai variabel, dan B sebagai konstanta. Tujuan SPL adalah untuk menemukan solusi dari setiap variabel. Solusi tersebut dapat berupa konsisten atau solusi tunggal kalau dalam geometrinya berpotongan, dan tak berhingga banyaknya solusi dalam geometri garisnya sama. Tak konsisten, tidak ada solusi atau dalam geometrinya sejajar. Di sini ada bentuk-bentuk solusi SPL. Yang pertama adalah no solution atau tidak ada solusi, jadi tidak ada yang berpotongan. Yang kedua adalah one solution atau satu solusi itu ada perpotongan di salah satu titik. Yang ketiga adalah infinitely many solution, artinya di sini adalah tidak ada solusi tapi tak terhingga banyak solusinya. Terus di sini ada bentuk dalam matriksnya. Kalau di solusi banyak atau tak hingga, biasanya matrik yang paling bawah 0 semua. Kalau solusi unik, maksud solusi unik itu adalah solusi tunggal. Biasanya seperti ini matriknya. Yang ketiga adalah tidak ada solusi. Jadi tidak ada solusi atau tak konsisten. Selanjutnya adalah sistem ekivalen. Sistem ekivalen adalah dua sistem persamaan yang menggunakan pengubah-ubah atau variabel yang sama dikatakan ekivalen jika kedua sistem itu memiliki himpunan penyelesaian yang sama. Contohnya adalah seperti ini. Pada persamaan yang pertama, himpunan penyelesaiannya adalah 5, 0. Yang kedua juga dengan OBE dengan melakukan operasi elementer dihasilkan himpunan penyelesaiannya 5, 0 juga. Yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Jadi keempat sistem persamaan tersebut disebut ekivalen karena himpunan penyelesaiannya sama. Selanjutnya adalah cara menemukan solusi dari sistem persamaan linear. Yang pertama adalah operasi baris elementer atau operasi elementer. Operasi baris elementer ada tiga jenis. Yang jenis pertama yaitu penukaran dua baris. Jenis kedua yaitu kalikan suatu baris dengan bilangan real bukan 0. Yang ketiga adalah ganti suatu baris dengan hasil penjumlahan dengan kelipatan baris lain. Selanjutnya di sini ada cara untuk menemukan solusi. Atau yang pertama adalah cara substitusi. Cara substitusi itu adalah mengganti variabel dengan nilai yang sesuai sehingga persamaan benar. Yang kedua itu cara eliminasi, yaitu menolkan koefisien sehingga variabel menjadi 0. Yang ketiga adalah eliminasi dan substitusi, yaitu campuran antara metode eliminasi dan substitusi. Yang keempat yaitu metode segitiga atau sistem segitiga. Disebut sistem segitiga jika koefisien K-1 variabel pertama dalam persamaan ke K semuanya 0 dan koefisien XK bukan 0. Selanjutnya adalah eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah proses menggunakan OBE untuk mengubah SPL menjadi epsilon baris.
Yang selanjutnya itu eliminasi Gauss-Jordan, yaitu proses menggunakan OBE untuk mengubah SPL menjadi eselon baris tereduksi. Yang selanjutnya itu sistem segitiga. Sistem segitiga disebut sistem segitiga jika koefisien dari K-1 variabel pertama dalam persamaan ke K semuanya 0 dan koefisien ke XK bukan 0. Kita ke contoh. Contohnya persamaannya, contoh sistem persamaannya adalah seperti ini. Kemudian kita bentuk ke sistem segitiga dengan OBE. Yang pertama adalah di sana pivotnya di 2. Pivot itu adalah acuan, yaitu kita R baris pertama itu dikali dengan setengah, kemudian akan menjadi setengah, kemudian dikurangkan dengan baris yang kedua, sehingga hasilnya akan seperti ini. Dan kemudian R1 dikali min 5/2, kemudian dikurangkan ke R3, jadi hasilnya akan menjadi 0 setengah 25/2 sama dengan 38. Kemudian di R2 dikali 19, kemudian dikurangkan ke R3 atau baris ketiga, sehingga baris ketiga akan menjadi 0, 0, 251, 753, sehingga di sini sudah menjadi sistem segitiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu sistem-sistem tersebut ekivalen dengan, kalau kita bentuk kepersamaan akan membentuk 2x tambah 3x tambah min 5x3 sama dengan min 8 setengah x2 min 25/2 x3 sama dengan 38, 251 x3 sama dengan 753, sehingga x3 didapatkan sama dengan 3, kemudian disubstitusi balik sehingga didapatkan x2-nya 1 dan disubstitusi balik dan sehingga mendapatkan x1-nya sama dengan 2. Baik, selanjutnya bagian kedua yaitu sistem matrik eselon, yaitu ada 2, yaitu eselon baris dan eselon baris tereduksi. Matrik eselon baris akan disebut matrik sebagai matrik eselon baris jika memenuhi yang pertama, entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah 1. Yang kedua, jika baris K tidak seluruhnya mengandung 0, maka banyaknya entry 0 di bagian muka pada baris K plus 1 lebih besar dari banyaknya entry 0 di bagian muka pada baris K. Syarat yang ketiga yaitu jika terdapat baris-baris yang entry-nya semuanya 0, maka baris-baris ini berada di bawah baris-baris yang memiliki entry 0. Selanjutnya ke contoh matrik bentuk eselon baris. Contohnya seperti ini. Yang pertama, karena 1 utama di bawahnya ada 0, kemudian 1 utama di baris kedua juga menjorok ke sebelah kiri, yang ketiga juga sama, yang ke ini juga sama, 1 utama, terus di bawahnya ada 0, terus 1 utama di sini juga menjorok ke sebelah kanan, ini juga sama. Yang contoh ketiga ini mah bukan. Yang pertama bukan karena yang pertama di baris pertama tidak ada 1 utamanya. Kalau di sini 1 utamanya atau di baris pertama satunya di sebelah lebih kanan. Kalau ini mas lebih kiri, jadi tidak memenuhi. Harusnya di baris pertama itu di kiri, 1 di kanan, di baris kedua 1 di kanan. Lanjut ke
Matrik eselon baris tereduksi. Disebut matrik eselon baris tereduksi jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, baris matrik yang memiliki bentuk eselon baris. Yang kedua, entry bukan nol pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan nol dalam kolom yang bersangkutan. Langsung ke contoh. Contohnya seperti ini. Ini matrik eselon baris tereduksi. Ini juga matrik eselon baris tereduksi karena satu utama di sini, di atasnya ada 0, Yang ini juga matrik eselon baris tereduksi, yang ini juga matrik eselon baris tereduksi. Kita ke eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah proses menggunakan OBE untuk mengubah suatu sistem linear menjadi sistem yang matrik diperluasnya dalam bentuk eselon baris. Contohnya, selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode Gauss. Yang pertama, langkah pertama itu kita ubah sistem persamaan ke dalam matrik yang diperluas atau augmented matrix. Akan seperti ini jadinya. Kemudian lakukan operasi OBE. OBE yang pertama adalah baris kedua dikurangi baris pertama, sehingga akan menjadi B2-nya sama dengan 0, 1, min 2, min 4. Kemudian baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama, sehingga baris ketiga akan menjadi 0, min 1, 0, min 2. Kemudian B3 ditambah B2, sehingga B3 akan menjadi 0, 0, min 2, min 6. Sehingga penyelesaiannya akan menjadi X3 akan menjadi 3, kemudian X2-nya akan diperoleh 2, dan X1-nya akan diperoleh 1. Dengan menggunakan substitusi balik. Selanjutnya, ke sistem kelebihan persamaan. Sistem kelebihan persamaan adalah jika terdapat lebih banyak persamaan daripada peubah. Contohnya, lebih banyak persamaan daripada peubah. Di sini peubahnya ada 2, persamaannya ada 3. Yang di sini peubahnya ada 3, sedangkan persamaannya ada 4. Yang kedua adalah sistem kekurangan persamaan. Suatu sistem dengan M persamaan linear dan N variabel jika terdapat jumlah persamaan yang lebih sedikit daripada peubah. Persamaannya sedikit di 3, sedangkan peubahnya ada 5. Jadi ini sistem kekurangan persamaan. Yang selanjutnya yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah proses menggunakan OBE untuk mengubah suatu matriks menjadi eselon tereduksi. Eselon tereduksi itu sudah dijelaskan bentuknya tadi. Contohnya, sistem persamaannya, kemudian kita diubah dulu ke dalam augmented matrix, kemudian langsung ke operasi baris elementer. Seperti ini. Kemudian akan didapatkan X1-nya 3, X2-nya min 2, X3-nya 4. Tanpa menggunakan substitusi balik jika dilihat dari matrik bentuk eselon baris. Di sini ada roadmap eliminasi Gauss. Yang pertama, kita ada kejadian real, kemudian dibentuk ke dalam SPL, dibentuk ke dalam augmented matrix atau matriks yang diperluas, kemudian di OBE kan prosesnya, kemudian akan menjadi sebuah matriks eselon, dan kita akan menemukan solusi. Kemudian selanjutnya roadmap eliminasi Gauss-Jordan. Dari kejadian real, kemudian akan dibentuk SPL, kemudian akan SPL dibentuk ke matriks augmented yang diperluas, diproses menggunakan OBE, dan akan terbentuk matriks baris eselon baris tereduksi, kemudian akan ditemukan solusi. Kemudian bagian ketiga yaitu tentang aljabar matriks.
Matrik didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom, atau kedua-duanya yang di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut elemen matrik. Di sini ada notasi matrik. Notasi matriks. Nah, di sini ini yang disebut dengan baris, baris 1, baris 2, baris ke N. Kalau yang ke sini disebutnya kolom ke 1, kolom kedua, kolom ke N. Dan yang disebut elemen itu elemen matriks itu yang ini, elemen A11, elemen A12, elemen 1N. Itu disebut dengan elemen. Kalau di sini disebutnya matriks, nama matriks A. Biasanya nama matriks itu menggunakan abjad, huruf kapital, sedangkan elemennya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya kita ke vektor. Vektor adalah matrik yang hanya memiliki baris atau kolom saja atau sekumpulan angka yang mewakili objek. Nah, seperti ini di simbol vektor. Simbol vektor biasanya di atasnya ada sebuah garis yang menyatakan arah atau dalam huruf tebal, atau bisa juga di atasnya ada baris. Nah, simbol vektor ini disebut dengan titik awal, di sini disebut dengan titik terminal. Vektor itu ada dua jenis. Yang pertama adalah vektor baris, adalah jika suatu tupel n dinyatakan sebagai matriks 1 kali n. Sedangkan yang kedua yaitu matriks kolom adalah jika suatu tupel n dinyatakan oleh matriks n kali 1. Biasanya vektor awalnya adalah sebuah vektor kolom atau sebuah matriks yang berbentuk kolom. Selanjutnya, nah di sini ada contohnya atau contoh yang disebut dengan suatu vektor baris itu adalah seperti ini. A elemen ke I atau baris ke I untuk kolom, semua kolom yaitu A1, AI1, AI2, AIN. I-nya di mana? I-nya adalah 1 sampai M. N. Sedangkan vektor kolom seperti ini ditulisnya AJ. Bisa juga seperti ini. Ditulis seperti ini A1Z, ZJ, A2J, dan sampai AMJ, di mana J-nya adalah 1 sampai M. Maaf ya, ini TM. Nah, selanjutnya adalah kesamaan matriks. Dua matriks A dan B yang masing-masing berorder M kali N dikatakan sama jika AIJ sama dengan BIJ. Kesamaan dua matriks A sama dengan B. Kita langsung ke contoh. Nah, seperti ini, jika si elemennya juga sama, kemudian si elemen matrik baris dan matrik kolomnya juga sama, seperti A sama dengan P, B sama dengan Q, C sama dengan R, D sama dengan S. Dikatakan sama karena si matrik AIJ sama dengan matrik BIJ. Selanjutnya adalah perkalian skalar. Maksud dari perkalian skalar adalah jika A suatu matrik M kali N dan alpha suatu skalar, maka alpha kali A adalah matriks M kali N yang berentri ke IJ adalah alpha AIJ. Maksudnya gimana? Langsung aja kita ke contoh. Di sini K-nya itu adalah skalar dan kemudian ini adalah matriks. Kemudian jika dikalikan akan membentuk skalar AIJ. Jadi K kali A jadi KA, K kali B KB, K kali C KC, K kali D KD, K kali E KE, dan seperti itu ya, sampai selanjutnya juga K kali F KF, K kali G KG, K kali H KH, K kali
I, ini I. Kemudian contoh selanjutnya seperti ini. Jika 3 itu adalah skalar, A, B, C, D, E, F itu adalah matriks, maka kita akan memperoleh perkalian skalarnya menjadi 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, dan 3F. Kemudian selanjutnya ke penjumlahan matriks. Disebut penjumlahan matriks adalah jika A komponennya AIJ dan B komponennya adalah BIJ, kedua-duanya adalah matriks M kali N, maka A tambah B adalah matriks M kali N yang entry ke IJ adalah AIJ ditambah BIJ untuk setiap pasangan I, J. Maksudnya gimana? Jika A ini adalah sebuah matriks AIJ dan B adalah matriks BIJ, maka kalau ditambahkan akan mendapatkan seperti ini, A11 tambah B11, A12 ditambah B12, A1N ditambah B1N. Yang selanjutnya B21 ditambah B2, A21 ditambah B21, A22 ditambah B22, dan A2N ditambah B2N. Kemudian yang selanjutnya AM1 ditambah BM1, M2 ditambah BM2, dan ditambah AMN ditambah BMN. Contohnya, ini adalah AIJ, berarti yang sini BIJ, kemudian ditambahkan akan menghasilkan matriks seperti ini. Kemudian jika dikurangkan si matriks AIJ dikurangkan BIJ, maka akan terbentuk matriks seperti ini. Jadi intinya mah tinggal ditambahkan matriks elemen ke-1 ditambah matriks elemen B1, jadi gitu. Selanjutnya ke perkalian matriks. Perkalian matriks adalah jika A adalah matriks M kali N dan B adalah matriks R kali N, maka hasil kali AB adalah matriks M kali N yang entry-entrynya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entry dalam baris I dan kolom J dari AB, pilihlah baris I dari matriks A dan kolom J dari matriks B, kalikan entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut bersama-sama dan kemudian ditambahkan hasil kali yang dihasilkan. Contohnya adalah di sini adalah matriks A, yang ini matriks B. Kalau dikalikan menjadi di sini A11 dikali B11, berarti tinggal A11 ditambah B11, kemudian ditambah A12 ditambah B21, kemudian selanjutnya A11 ditambah B12, kemudian A12 ditambah B22, kemudian A11 ditambah B13, kemudian A12 ditambah B23. Kemudian yang bawahnya juga sama, A21 ditambah B11, A22 ditambah B21, A21 ditambah B12 ditambah A22 ditambah B22, A21 ditambah B13 ditambah A22 ditambah B23. Nah di sini ada notasinya. Notasi matriks A kali B itu sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N AIK dikali B kali C. Contohnya seperti ini. Jika tentukan hasil matriks AB berikut ini. Di sini adalah A itu adalah 2 kali 3 ordonya, B-nya juga sama ordonya 3 kali 2 dan akan menghasilkan ordo 2 kali 2. Di sini kemudian dioperasikan seperti tadi, yaitu seperti min 1 dikali 0 ditambah 5 dikali min 4, 4 ditambah 4 kali min 4, min 4 dikali 2, sama ya. Kemudian akan menghasilkan min 12, 33, min 14, min 11. Lanjut ke sistem linear. Suatu sistem SPL dapat diubah sebagai suatu matriks M kali N
dapat ditulis sebagai berikut. AX sama dengan B, di mana A adalah matriks M kali N dalam R pangkat N dan B dalam R pangkat M. Untuk bentuk umumnya, dari bentuk SPL, untuk N persamaan dan untuk N variabel, kemudian dibentuk ke dalam matriks, maka di sini A, di sini X, dan di sini sama dengan B. Contohnya, bentuk persamaan-persamaan berikut ini ke dalam sistem matriks. Kalau ini jadi A-nya adalah 3, 4, min 2, 1, sedangkan untuk X-nya adalah X1, X2, dan untuk B-nya adalah 4, 7. Yang B juga sama, untuk A-nya adalah 1, min 1, 1, 3, 1, 3, terus untuk X-nya X1, X2, X3, dan untuk B-nya 2 sama min 1. Yang ketiga, untuk A-nya atau konstantanya adalah, untuk koefisiennya adalah 3, min 2, 2, 1, kemudian 1, 3, 0, 0, dan 1, min 2, 0, 1. Dan untuk variabelnya X1, X2, X3, dan X4, dan untuk B-nya adalah 2, 5, 0. Cara lain dalam menuliskan SPL ke dalam bentuk matriks adalah dengan menyatakan hasil kali AX sebagai jumlah dari vektor-vektor kolom. Jadi ini adalah AX-nya dari SPL N variabel dan M persamaan, dan ini dibentuk ke dalam sebuah matriks untuk X1, kemudian ini adalah komponennya A1, A22 sampai AM1, kemudian di sini X2, komponennya adalah A12, A22, AM2, tambah XN, untuk komponennya A1N, A2N sampai AMN. Kemudian akan jadi X1, A1, X2, A2, dan sama dengan XN sama AN. Kemudian dibentuk seperti ini. X1, A1 ditambah X2, A2 ditambah AXN, AN sama dengan B. Contohnya, dari sistem persamaan ini digunakan persamaan matriks. Cara penulisannya yaitu cara yang kedua, yaitu yang pertama adalah X1, kemudian komponennya 25, kemudian X2 komponennya 3 min 4, X3 komponennya min 2, 2, dan untuk B-nya adalah 5, 6. Yang selanjutnya adalah kombinasi linear. Disebut kombinasi linear adalah jika A1, A2 sampai AN adalah vektor-vektor dalam R pangkat N dan C1, C2 sampai Cn adalah skalar-skalar, maka jumlah vektor C1, A1, dan C2 ditambah C2, A2 ditambah Cn, AN disebut suatu kombinasi linear dari vektor-vektor A1, A2 sampai AN. Untuk contohnya seperti ini, dari contoh yang tadi ya, sistem linear, jika dipilih X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 4, maka akan terbentuk persamaan seperti ini. X1 dan X2, X3 nya disubstitusi ke dalam persamaan dan akan menghasilkan 5, 6. Jadi vektor 5, 6 adalah kombinasi linear dari ketiga vektor kolom dari matriks koefisien. Sebagai akibatnya, sistem linear tersebut konsisten dan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4 adalah penyelesaian untuk sistem ini. Jadi ini adalah kombinasi linear yang konsisten. Di sini ada petunjuk suatu sistem linear AX sama dengan B adalah konsisten jika dan hanya jika B dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor kolom dari A. Kemudian aturan dan cara menulis matriks. Aturannya sama seperti operasi-operasi aljabar.
pada umumnya, seperti untuk matriks A, untuk matriks B, untuk matriks C, kemudian A tambah B kali C, maka yang pertama didahulukan adalah perkalian dulu, kemudian ditambahkan. Kemudian yang ketiga juga 3A tambah B, maka yang didahulukan adalah perkalian, kemudian ditambahkan. Aturan aljabar. Dalam teorema 1.3.1, masing-masing dari pernyataan adalah sahih untuk setiap skalar alfa dan beta, dan untuk setiap A, B, dan C untuk mana operasi-operasi yang bersangkutan terdefinisi. Ini adalah aturan-aturan dalam aljabar matriks. Aturan yang pertama adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Ini adalah komunikatif. Yang ke B adalah A tambah B, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Maka ini disebut asosiatif. Lalu kemudian A dikali BC sama dengan A kali B kali C. Disebut dengan asosiatif. Yang selanjutnya adalah A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Disebut dengan distributif. Kemudian dalam kurung B tambah C dikali A sama dengan B kali A ditambah C kali A disebut dengan distributif. Kemudian A kali B, A dalam kurung B kurangi C sama dengan A, B kurangi AC. Ini sama distributif. Yang kedua G, yang ke G, B dikurangi C dikali A sama dengan B, A dikurangi CA. Kemudian alfa dikali B ditambah C, maka akan menjadi alfa kali B tambah alfa kali C. Kemudian alfa dikali B dikurangi C, maka akan menjadi alfa kali B dikurangi alfa kali C. A tambah B kali C akan menjadi A kali C ditambah B kali C. A dikurangi B kali C, maka akan menjadi A kali C dikurangi B kali C. Alfa dikali B dikali C akan menjadi A kali B kali C. Kemudian yang terakhir adalah alfa dikali BC, maka akan menjadi alfa B dikali C sama dengan B kali alfa kali C. Pada umumnya AB tidak sama dengan BA, perkalian matriks yang tidak komunikatif. Kemudian selanjutnya kita ke contoh. Jika matriks A, matriks B, matriks C, buktikan bahwa A kali BC sama dengan A, B kali C, dan A tambah B, A kali B tambah C, maka akan menjadi A kali B tambah A kali C. Yang pertama kita buktikan A kali BC akan menjadi AB kali C. Yang pertama adalah A, kemudian kita kalikan si BC, maka akan menjadi penyelesaiannya adalah 41, 12, kemudian si A dikali BC akan menjadi 6, 5, 16, 11. Kemudian yang kedua adalah kita kalikan dulu A kali B, maka akan menjadi min 4, 5, min 6, 11. Kemudian C dikalikan dengan AB, maka akan menghasilkan 6, 5, 16, 11. Maka di sini adalah terbukti bahwa A kali BC sama dengan AB kali C. Kemudian yang selanjutnya adalah A, B tambah C, maka akan menjadi A kali B tambah AC. Kita tambahkan dulu B dan C-nya, maka akan menjadi 1, 2, 3, 4. Kemudian dikalikan A, B tambah C, maka akan menjadi 3, 1 min 1, 3. Kemudian dikalikan dengan A, maka akan menjadi 1, 7, 5, 15. Kemudian yang kedua AB, A kali B, maka si A dikalikan dengan B akan mendapatkan min 4, 5, min 6, 11. Kemudian A dikalikan C, maka akan menjadi 5, 2, 11, 4. Ditambahkan dan akan menjadi 1, 7, 5, 15. Maka terbukti bahwa A B tambah C sama dengan AB kali AB tambah AC. Yang selanjutnya adalah matriks satuan atau identitas matriks. Suatu matriks identitas adalah matriks skalar yang elemen-elemen pada diagonal utamanya adalah bernilai 1.
elemen-elemen utamanya adalah bernilai 1. Nah, ini diagonal utamanya adalah 1. Nah, ini adalah disebut matriks identitas. Kemudian, pada umumnya, jika B sembarang matriks M kali N dan C sembarang matriks N kali N, maka BI sama dengan B dan IC sama dengan C, atau IA sama dengan AI sama dengan A. Jadi, kalau suatu matriks dikalikan dengan identitas, maka hasilnya akan matriks itu sendiri seperti ini. Seperti ini I atau ini A. Maka kalau dikalikan akan menjadi A. Kalau ini B, ini A, ini I, maka hasilnya sama dengan A. Seperti itu. Kemudian notasi standar untuk vektor kolom ke J dan identitas adalah EJ daripada IJ. Jadi matriks satuan N kali N dapat ditulis seperti ini dalam satuan vektor. Kemudian pembalikan matriks atau inverse matriks. Suatu matriks A berordo N kali N dikatakan tak singuler atau non-singuler dapat dibalik invertible jika terdapat matriks B sehingga AB sama dengan BA sama dengan I, maka matriks B disebut inverse perkalian dari A. Jika B dan C kedua-duanya adalah inverse perkalian dari A, maka B sama dengan BI sama dengan BA kali C sama dengan BA C sama dengan IC sama dengan C. Jadi suatu matriks memiliki paling banyak satu inverse perkalian. Inverse perkalian dari suatu matriks tak singuler A disebut inverse dari A dan ditulis sebagai A inverse atau A pangkat min 1. Contohnya, contoh inverse di sini adalah A dikali B, maka dibalik B sama dengan A akan menghasilkan inverse atau matriks satuan identitas. Maka di sini A kali B sama dengan BA mempunyai inverse. Untuk memonya suatu matriks N kali N dikatakan singuler jika tidak memiliki inverse. Jadi matriks yang mempunyai inverse mah matriks yang tak singuler. Kalau yang singuler mah tidak mempunyai inverse. Kemudian transpose matriks. Transpose matriks dari suatu matriks A berordo M kali N adalah matriks B berordo M kali N yang didefinisikan oleh B, JI sama dengan A, IJ untuk C 1 sampai N dan I 1 sampai M. Transpose A dinyatakan dengan lambang A pangkat T atau A transpose. Jadi intinya transpose mah mengubah kolom ke baris atau baris ke kolom. Contohnya adalah yang A. Jika A matriks seperti ini, maka akan diubah menjadi si 1, 2, 3-nya si baris akan menjadi kolom. Kemudian 4, 5, 6 juga akan menjadi kolom. Kalau B juga sama. 3, 2, 1 akan menjadi kolom. Ini juga akan menjadi kolom. Juga akan menjadi kolom. Yang C transpose juga sama. Ini adalah seperti ini, bisa jadi kolom ke baris, kolom ke baris. Jadi A transpose mah tinggal dibalik. Kemudian aturan aljabar transpose. A transpose pangkat transpose maka akan sama dengan A. Alpha A transpose maka akan menjadi alpha A transpose. A tambah B transpose sama dengan A transpose tambah B transpose. A kali B ditransposkan maka akan menjadi B transpose A transpose. Kemudian membahas matriks simetris. Matriks simetris adalah suatu matriks A berordo N kali N disebut simetris jika A T sama dengan A. Jadi matriks simetris mah kalau ditransposkan akan tetap menjadi A seperti ini. Adalah kalau ditransposkan A 145 1. Terus yang ini juga 462 min 520. Jadi sama-sama A itu sama dengan A transpose, jadi sama saja.
Kemudian pembahasan selanjutnya tentang matriks elementer. Di sini ada sistem persamaan ekivalen. Disebut ekivalen jika dua buah matriks A dan B disebut ekivalen A dan B apabila salah satunya dapat diperoleh dari yang lain dengan transformasi elementer terhadap baris dan kolom. Kalau transformasi elementer hanya terjadi pada baris dan kolom saja, kalau transformasi elementer hanya terjadi pada baris saja disebut ekivalen baris. Sedangkan jika transformasi terjadi pada kolom saja disebut ekivalen kolom. Contohnya seperti ini. Jika A 231 410 dan B 410 231, maka A dan B adalah ekivalen baris. Jika kita mempertukarkan baris 1 dengan baris kedua pada matriks A atau H12A, maka akan didapat matriks B. Jadi jika kita menukarkan baris kedua ke baris pertama akan menjadi matriks B. Maka matriks A ekivalen dengan B. Kemudian selanjutnya adalah matriks elementer. Matriks elementer adalah sebuah matriks N kali N dinamakan matriks elementer jika matriks tersebut dapat diperoleh dari matriks satuan atau identitas N kali N, yakni I. Dengan melakukan operasi baris elementer tunggal, terdapat 3 jenis matriks elementer, yaitu jenis pertama yaitu dengan penukaran dua baris. Contohnya adalah ini kan tadinya dari sepertinya dari matriks identitas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1. Misalnya matriks identitasnya seperti ini. Pertukaran baris kedua dengan baris keempat. Pertukaran baris kedua dengan baris keempat ditukar, maka akan menjadi seperti ini matriks elementernya. Kemudian selanjutnya jenis kedua yaitu dengan mengalihkan satu baris dari identitas dengan konstanta bukan 0. Matriks identitasnya adalah 1 0 0 1. I2 dikalikan dengan min 3. Jadi 1 0 0 min 3. Seperti itu. Kemudian jenis ketiga diperoleh dari I1 dengan menjumlahkan kelipatan dari identitas dengan menjumlahkan kelipatan dari suatu baris pada baris yang lain. Contoh matriks elementernya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Di sini 3 kali baris tambahkan 3 kali baris ketiga pada baris pertama, berarti ini dikali 3 kemudian ditambahkan ke baris pertama, maka akan menjadi matriks elementernya seperti ini. Selanjutnya adalah teorema 10. Jika matriks elementer dihasilkan dengan melakukan sebuah operasi baris tertentu pada identitas dan jika A adalah M kali N, maka hasil kali EA adalah matriks yang dihasilkan bila operasi baris yang sama dilakukan pada A. Jadi maksudnya jika A dikalikan matriks elementer, maka hasilnya akan menjadi A dengan melakukan operasi baris elementernya yang sama seperti contohnya seperti ini. Jika A ditukar antara baris kedua dan baris ke-1, maka akan menjadi 3 4 1 2, dan jika elementernya juga ditukar antara baris 2 dan baris 1, maka akan menjadi 0 1 1 0. Maka jika A dikali A
elementer dikali A, elementer yang ini yang sudah dilakukan operasi baris, maka akan menghasilkan A. Maka akan dihasilkan jika elementer yang sudah jika elementer dikalikan A yang elementer yang sudah dioperasikan OBE dikalikan dengan A yang awal, maka akan menghasilkan A yang sudah dioperasikan OBE yang sama dengan identitas. Seperti itu. Kemudian jika OBE diterapkan pada matriks satuan I untuk menghasilkan matriks elementer, maka operasi baris kedua bila ditetapkan pada E akan menghasilkan identitas lagi identitas. Dapat dilihat di kolom. Jika operasi baris I yang menghasilkan E, kalikan I baris I dengan C tidak sama dengan 0. Pertukarkan baris I dengan baris C, tambahkan C kali baris I ke baris C. Jika OBE pada E yang menghasilkan identitas, maka kalikan baris I dengan 1/C, pertukarkan baris I dengan baris C, tambahkan min C kali baris I ke baris C. Operasi-operasi ruas kanan itu yang ini merupakan dinamakan operasi inverse dari operasi yang bersesuaian dengan ruas kiri. Selanjutnya, teorema 12, jika A adalah matriks N kali N, maka penyelesaiannya maka pernyataan-pernyataan berikut ekivalen, yakni semua benar atau semua salah. Yakni A dapat dibalik atau tak singuler, AX sama dengan 0 hanya mempunyai pemecahan trivial, dan A ekivalen baris terhadap I. Dan ini kalau salah satunya salah maka akan salah, kalau salah satu benar maka akan benar. Jadi diagram alirnya seperti ini. Jika A mempunyai impes, maka si AX juga akan mempunyai solusi yang trivial. Kemudian dibentuk ke eselon tereduksi si persamaan SPL. Kemudian jika A adalah matriks elementer, maka si A akan mempunyai impes. Jadi ini tuh saling berkaitan. Menghitung impes. Jika A contohnya A, B, C, D, F, G, H, I, maka impes matriks A dapat dilakukan dengan cara mereduksi elemen. Jadi kita sandingkan seperti matriks A dengan matriks identitas untuk mendapatkan impes dengan kemudian dilakukan dengan OBE sehingga si A akan menjadi matriks identitas. Misalnya A, B, C, D, F, G, H, I ini adalah matriks A dan ini matriks I. Kemudian diubah dengan sistem OBE dan akan didapat matriks identitas di A dan ini adalah impesnya. PQR, STU, VW, X dan ini impesnya. Selanjutnya ke contoh impes, matriks impes. Jika ini adalah A, di sini adalah disandingkan dengan I, kemudian di-OBE-kan sampai si A membentuk matriks identitas sehingga ini akan menjadi impesnya. Maka impes matriks dari matriks A tersebut adalah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks diagonal dan matriks segitiga. Ada segitiga atas dan segitiga bawah. Kalau segitiga atas adalah matriks persegi yang entry atau elemennya memenuhi syarat Aij sama dengan 0 untuk I lebih besar sama dengan Z. Ini segitiga atas. Kalau segitiga bawah adalah matriks persegi yang entry atau elemennya memenuhi syarat Aij sama dengan 0 untuk I kurang dari J. Nah, dan selanjutnya adalah matriks diagonal. Ada matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawah diagonalnya adalah 0 dinotasikan sebagai D. Ini adalah diagonal. Kemudian di atasnya ini juga sama. Matriks diagonal berordo 2, kalau ini juga sama matriks diagonal berordo 3. Selanjutnya adalah faktorisasi LU. Suatu matriks
Bujur sangkar A dapat difaktorisasi menjadi matriks L atau matriks segitiga bawah dan matriks U matriks segitiga atas hingga A sama dengan LU. Contohnya ini adalah A, kemudian ini akan ingin dibentuk menjadi U atau matriks segitiga atas dengan menggunakan sistem OBE. Dia akan terbentuk matriks segitiga atasnya seperti ini. Kemudian terdapat 3 matriks elementer yang mereduksi A menjadi U. Jadi terdapat 3 jenis matriks elementer yang ekivalen dengan OBE yang dipakai untuk mereduksi A. Sehingga matriks elementer jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Oleh karena itu, matriks elementer dari ketiga jenis tersebut dikalikan A sama dengan U, sehingga diperoleh A sama dengan elementer pertama impes, elementer kedua impes, dan elementer ketiga impes dikalikan dengan U. Sehingga didapat seperti ini dan dikalikan dan akan menjadi LU, dan ini disebut dengan faktorisasi LU. Selanjutnya ke sistem persamaan dan keterbalikan. Teorema 13 di buku Howard Anton, jika A adalah matriks N kali N yang dapat dibalik, maka untuk setiap matriks B yang berukuran N kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B mempunyai persis atau pemecahan, yakni X sama dengan A impes B. Jadi contohnya ini adalah sistem persamaannya, kemudian akan dicari penyelesaiannya dengan menggunakan A X sama dengan B sama dengan X sama dengan A impes B. Di sini A-nya adalah dituliskan seperti ini, diubah ke dalam bentuk matriks persamaan. Kemudian dicari dulu A impesnya. Kemudian untuk mencari X, kita gunakan rumus ini. A impes dikali B dan dihasilkan X1-nya 1, X2-nya min 1, dan X3-nya 2. Kemudian kita ke subbab 5, yaitu partisi matriks. Jadi partisi matriks itu adalah membagi matriks ke bagian-bagian matriks yang lebih sederhana dengan menyisipkan garis vertikal atau horizontal dan di antara baris atau kolom. Contohnya seperti ini, dia menyisipkan baris horizontal dan vertikal. Jadi di sini bebas mau menyisipkan di mana saja gitu. Mau di sini juga gak apa-apa. Dan dihasilkan A11, A12, A21, A22 yang sudah dipartisi. Contoh selanjutnya yang ini dipartisi ke dalam bentuk baris. Akan menjadi R1, R2, R3. Kalau yang ini dipartisi ke dalam bentuk kolom dan akan menghasilkan C1, C2, C3, C4. Kemudian yang ini adalah ada penyimbolan. I adalah matriks identitas 3x3, sedangkan B adalah matriks 3x2, sedangkan 0 adalah matriks 0 2x3, sedangkan C adalah matriks 2x2. Dapat dilihat jika A dipartisi akan menjadi matriks 2x2. Jika terdapat matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali R, maka untuk mendapatkan hasil perkalian AB kita dapat membuatnya menjadi perkalian matriks partisi. Di sini kita partisi matriks A ke dalam bentuk baris atau vektor baris dan akan menghasilkan perkalian A kali B, partisi matriks A1 kali B, partisi matriks 2 dikalikan B, kemudian sampai partisi matriks M AM sama kali B. Bentuk akhir tersebut disebut dengan matriks baris. Kemudian yang selanjutnya kita partisi ke dalam bentuk matriks baris. Tadi mah kolom, yang sekarang mah baris. Maka hasil perkaliannya tersebut disebut matriks baris. Yang selanjutnya adalah ke contoh perkalian matriks baris. Jadi ini kita partisi ke dalam matriks baris dan
A kali B, maka A1 dikali B akan menghasilkan 13,5, dan A2 dikalikan B akan menghasilkan 2 min 2, sehingga hasilnya adalah 13, 2 min 2. Selanjutnya yang ketiga itu adalah dipartisi ke kolom dan baris, sehingga perkaliannya adalah perkalian baris kolom. A dipartisi ke dalam matriks kolom, sedangkan B dipartisi ke dalam matriks baris. Sehingga contoh perkaliannya adalah A dipartisi ke dalam matriks kolom, B baris, sehingga di sini adalah A1 kali B1 ditambah A2 dikali partisi B2 tambah A3 dikali B3, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini, A kali B 13, 5, 2 min 2. Sedangkan yang selanjutnya itu di sini disebut dengan matriks blok. Nah, perkaliannya juga disebut dengan perkalian blok. Perkalian matriks blok ini sama dengan perkalian matriks di matriks biasa. Seperti itu. Diambil dari buku Aljabar Linear Elementer J. Leon, Aljabar Linear Howard Anton, dan buku Aljabar Matrik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang jelas atau kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.